San. Gak mungkin aku hamil. Aku gak mau hamil. Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat. Santi mengusap perutku yang rata. Ia melihat wajahku dengan sendu. Rin, kalau kamu hamil, terima saja. Gak apa-apa kok. Kan kamu sudah menikah. Wajar kalau kamu hamil dan punya anak, tuturnya. Aku udah ditalak. Aku juga gak mau punya anak dari Mas Andri, San. Aku gak mau. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Antara takut dan bingung. Gimana kalau Mas Andri memanfaatkan kehamilanku untuk bisa kembali kepadaku? Aku tidak mau hidup di madu, apalagi harus kembali menjalin hubungan suami istri dengan dia. Rin, anak itu rezeki yang tak ternilai. Kamu harus bersyukur. Di luaran sana banyak sekali para wanita yang mengharapkan anak bisa hamil dan melahirkan. Tapi ini anaknya Mas Andri, San. Aku gak mau. Kini aku terseduh. Tidak apa-apa. Cerai ya cerai saja. Anak ada padamu. Intinya jangan mau balikan sama dia meskipun kamu hamil. Kamu bisa kok ngurus anak sendiri. Aku yakin kamu pasti bisa. Semangat, Rin. Santi memelukku. Ia memberikan kekuatan. Benar kata Santi. Aku pun bisa mengurus anak meskipun nanti Mas Andri pasti akan mencari cara untuk bisa kembali. Aku harus bisa menolaknya. Bagaimanapun caranya, aku tidak ingin kembali padanya. Tidak, Santi berpamitan karena hari sudah mulai siang. Ia harus jualan seperti biasanya. Tinggallah aku seorang diri dengan hati yang gamang. Juga rasa sakit di kepala membuatku tidak mau melakukan apa-apa. Aku hanya berbaring di atas kursi dengan menonton TV. Tidak berapa lama, suara deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Dengan menahan denyut di kepala, aku bangun melihat siapa yang datang. Oh, mobil material, gumamku. Rini, ku buka pintu keluar menemui orang yang mengantarkan bahan bangunan. Apa, Mang? Mamang mau nyimpen ini di sini ya? Iya, Mang, di situ aja. Apanya di mana, Mang? Tanyaku. Aku duduk di teras seraya menyandarkan kepala pada tiang. Katanya mau ke pelabuhan sebentar. Pria itu menjawab seraya menurunkan kayu dan bahan lainnya. Setelah selesai, ia pamit pergi membawa mobil yang sudah kosong. Aku kembali masuk dan melanjutkan berbaring. TV di depan sana sudah tidak menarik lagi. Pikiranku melayang jauh pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika nanti aku akan punya anak. Pasti anakku akan bertanya, kenapa dia hidup tanpa ayah? Kenapa aku berpisah dengan ayahnya? Dan pastinya masih banyak lagi pertanyaan yang harus aku siapkan jawabannya. Benarkah di sini ada benih Mas Andri? Aku berbicara sendiri seraya mengusap perutku. Aku duduk mengusap wajahku dengan sangat kasar. Aku tidak akan tahu kebenarannya jika aku diam saja seperti ini. Dengan sisa tenaga, aku berdiri, pergi ke kamar mandi dan mencuci muka. Setelahnya, aku mengambil dompet dan ponsel. Aku berniat untuk pergi ke puskesmas, memeriksakan keadaanku biar aku tahu aku ini hamil atau tidak. Keluar dari rumah, aku berniat untuk mengendarai motor menuju puskesmas. Namun, aku urungkan lagi niatku. Kepalaku sakit dan pusing. Kalau aku naik motor terus oleng, nanti aku bisa mencelakai orang lain karena perbuatanku. Jalan kaki, puskesmas lumayan jauh. Mana apa gak pulang-pulang lagi. Aku memutuskan untuk berjalan sebentar. Siapa tahu di depan sana ada ojek yang mau mengantarkanku ke puskesmas.
"Rin, mau kemana?" tanya salah satu tetangga. "Mau ke puskesmas, Bu. Mau periksa. Kamu sakit sedikit." "Oh iya, kata ibu-ibu di warung, tadi kamu beli obat mual. Jangan-jangan kamu hamil, Rin?" Dadaku ikut berdenyut mendengar kata hamil yang diucapkan Bu Sari. "Makanya, saya mau periksa untuk memastikan, Bu. Saya permisi," kataku mengakhiri percakapan. Aku kembali berjalan meninggalkan Bu Sari yang tengah berdiri dengan memegang sapu lidi. Oh, tiba-tiba saja aku ingin muntah saat melewati rumah tetangga. Bukan rumahnya yang membuatku mual, tapi bau anyir dari jaring yang biasa dipakai melaut membuat mual itu kembali muncul. Aku berjalan cepat meninggalkan rumah itu, lalu berjongkok di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim, sakit banget kepalaku. "Rin, kenapa?" Aku mendongak melihat ke arah suara. "Ah, Yusuf," kataku. "Iya, ini aku. Kamu kenapa?" tanya pria yang duduk di atas motor. "Pusing," aku menjawab seraya mengusap wajah. "Mau ke puskesmas." Aku hanya mengangguk lemah. "Ayo, aku antarin. Kebetulan aku pun mau ke daerah sana." Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan ajakan Yusuf. Daripada aku pingsan di pinggir jalan, lebih baik aku ikut dengannya. Tidak ada kata antara kami. Aku diam, merasakan kepalaku yang semakin berdenyut. Tubuhku serasa melayang akibat pusing yang kurasakan. "Rin, dah sampai. Mau aku bantu masuk ke dalam?" tanyanya. "Tidak, terima kasih, A. Aku bisa sendiri. Maaf ya ngerepotin." "Jangan sungkan. Kebetulan aku juga mau ke daerah sini. Tuh, aku mau ke sana." Yusuf menunjuk bangunan setengah jadi di seberang jalan. "Kerja di sana?" Kini aku yang bertanya. "Iya, doain biar cepat selesai ya, biar bisa cepat ditempatin." Aku mengangguk. Setelah berbasa-basi, aku pun masuk ke dalam puskesmas. Aku menemui bidan yang selalu ada di sini, dan kebetulan dia adalah temanku sewaktu sekolah dulu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rin, masuk. Tumben sekali kamu datang." "Kenapa?" tanyanya dengan senyum ramah. "Memang beda ya, orang yang sekolahan sama orang rumahan sepertiku. Penampilannya rapi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kulit bersih mengkilap tanpa noda. Beda denganku yang tiap harinya di rumah dan berjualan ikan. Kulitku sameng hitam karena kurang sentuhan, kurang perawatan maksudnya." "Hei, kok malah diam? Kenapa?" Bidan Della kembali bertanya. "Aku hamil, Del. Selalu mual dan pusing. Ini kepalaku sakit banget." Della mengangguk seraya tersenyum. "Sini, baringkan tubuhmu di sini." Della menepuk kasur tempat pasien. Aku pun menurut, berbaring terlentang di atas kasur. Della mulai memeriksa. Dirabanya perut bagian bawah sambil ditekan lembut. "Rin, kok gak keraba ya? Udah berapa minggu usia kandunganmu?" tanya Della. Ia kemudian duduk di kursi sebelah ranjang. "Aku gak tahu. Aku baru merasakan mual tadi pagi. Sudah dicek menggunakan tes pack." Aku menggeleng lagi. "Terus kamu tahu hamil dari mana?" Della kembali bertanya. "Kata Santi, kalau mual dan pusing juga disertai muntah-muntah, itu tanda-tanda hamil," kataku. Aku duduk dengan menjuntaikan kaki ke bawah. Della menggeleng-gelengkan kepala. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam laci yang letaknya tidak jauh dari meja. "Ini, cek dulu pakai ini. Setelah itu bawa kembali padaku." Della memberikan benda pipi kecil ke tanganku.
kamu pipis, masukkan ke wadah kecil yang sudah tersedia di dalam toilet. Lalu kamu celupkan ini sampai batas sini. Jika sudah, kamu bawa ke sini. Tutur Della lagi menjelaskan dengan terperinci. Aku mengangguk, kemudian masuk ke dalam toilet yang ada di puskesmas ini. Della pasti menganggapku bodoh sekali. Aku memang tidak tahu tentang bagaimana cara untuk mengetahui kehamilan. Melihat yang namanya tes pack pun baru kali ini saja. Selesai melakukan yang Della instruksikan, aku keluar dari toilet dengan membawa benda kecil itu. Aku memberikannya pada Della yang sudah menunggu di tempatnya. Sudah aku duga, ucap Della dengan terkekeh. Kenapa, Del? Kamu tidak hamil, sayang. Lihat, hanya 1 garis. Itu artinya negatif dan kamu tidak hamil. Terus mual sama pusingku artinya apa? Tanyaku dengan polos. Entah polos atau bodoh aku ini. Itu bisa saja karena kamu masuk angin, karena kurang tidur, atau asam lambung yang naik. Mual dan muntah bukan berarti hamil ya. Jadi aku beneran gak hamil nih? Tanyaku lagi. Enggak. Kalau masih ragu, kamu bisa ke rumah sakit untuk USG. Di sini gak ada alat itu. Alhamdulillah. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan. Della menatapku dengan heran. Namun tangannya mengambil beberapa obat yang akhirnya ia berikan padaku. Aku benar-benar bahagia mengetahui jika aku tidak hamil. Bukan menolak untuk punya anak, tapi masalahnya aku sudah sangat membenci Mas Andri. Aku tidak ingin ada sesuatu hal yang bisa mengingatkan aku pada lelaki itu. Tidak ingin ada kenangan yang tertinggal darinya dalam hidupku. Jika aku hamil dan punya anak dari dia, itu artinya seumur hidupku akan selalu berhubungan dengannya. Meski tidak kembali menjadi pasangan suami istri, mungkin adanya anak akan menjadi jalan untuk aku dan dia selalu berhubungan. Setelah selesai membayar obat, aku pun berpamitan untuk pulang. Dari puskesmas, aku memutuskan untuk naik ojek. Untungnya di sekitar sana memang ada tukang ojek yang biasa mangkal. Sampai di depan rumah, keningku mengernyit melihat banyak orang yang tengah duduk di teras rumah. Abah, Mas Andri, mantan ibu mertua, mantan adik ipar, serta mantan madu yang tak diinginkan turut hadir. Ada juga beberapa ibu-ibu yang ikut duduk nimbrung di sana. Ini ada apa? Kataku dengan wajah heran. Kita lagi nungguin kamu, Rin. Pas apa pulang, di sini sudah ada orang-orang ini yang katanya ingin bertemu denganmu. Tidak tahu tujuannya apa, ucap Abah. Aku mendekat, berdiri di depan wajah-wajah yang kini melihat ke arahku. Rin, beneran kamu hamil? Kita akan punya anak, Rin. Aku mundur 1 langkah saat Mas Andri berdiri hendak mengambil tanganku. Oh, jadi mereka mendapatkan berita itu hingga mereka rela datang dan menungguku di sini. Dasar, pasti mereka menginginkan aku kembali pada Mas Andri. Pasti itu, yakin 100%. Siapa yang bilang, kataku. Tadi, ibu tahu dari ibu-ibu warung. Terus tadi juga Ari lihat kamu ke puskesmas. Kamu ke sana untuk memeriksakan kandunganmu, kan, Rin? Rin, kalau kamu hamil, kamu harus kembali pada Andri agar anakmu bisa hidup dengan orang tua lengkap. Untuk anak kalian, rujuklah dengan Andri. Ibu berucap tanpa rem. Kan, apa juga aku bilang, modus mereka ini. Arini, emang benar kamu hamil? Abah kembali bertanya. Aku belum menjawab pertanyaan mereka.
Aku mengeluarkan benda kecil yang tadi aku pakai untuk mengetahui aku hamil atau tidaknya. Tes pack, ya. Aku mengeluarkan benda itu dan memperlihatkannya pada mereka. Nih, lihat ini baik-baik. Aku tidak hamil, negatif. Tidak ada cucu ibu di dalam perutku. Aku cuma masuk angin doang, ujarku. Kamu tidak hamil? Tidak. Jadi berita itu hanya gosip. Iya, pundak mereka merosot. Mereka terlihat lemas setelah melihat tes pack yang aku pegang. Gagal makan enak deh kita. Lah, ibu menyenggol lengan Ira yang keceplosan. Jadi kalian datang ke sini mau minta makan, ucapku melihat wajah mereka. Tidaklah, bukan. Kita ke sini karena mendengar kamu hamil. Tapi ternyata kamu gak hamil. Ya udah, Mas, kita pulang saja yuk. Hena menarik lengan Mas Andri. Namun laki-laki itu bergeming. Ia melihat ke arah ibunya yang memberikan kode dengan mengedipkan mata dan mengerucutkan bibir. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Bersambung.